Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi semuanya, semoga masih dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat untuk belajar. Oke. 15 mahasiswa yang masuk. Mata kelas sebelumnya ada berapa mahasiswa yang hadir? Sambar-sambar. Oke, sambil nunggu yang lain. Silakan absen di LMS belum ada absennya. Sudah? Oh iya. Soalnya yang kelas B tadi saya lupa ngiriminnya. Ini belum juga. Hari ini kita akan membahas modul 4, yaitu tentang perpangkatan, penarikan akar, dan sistem bilangan Romawi. Sudah dibaca semua bukunya? Sudah dipelajari? Untuk pembelajaran kali ini, yang tujuan belajarnya yaitu menentukan hasil perpangkatan dan penarikan akar pada bilangan bulat, kemudian menyelesaikan masalah sehari-hari yang menggunakan konsep bilangan bulat, kemudian mengubah bilangan asli ke bilangan bulat, bilangan asli ke bilangan Romawi dan sebaliknya, kemudian mengajarkan perpangkatan, penarikan akar, dan sistem bilangan Romawi dengan berbagai penggunaan dan permasalahannya. Kita awali dengan perpangkatan dan penarikan akar bilangan bulat dan penggunaannya. Kita ke perpangkatan terlebih dahulu. Ya, perpangkatan itu kan perkalian bilangan pokok sebanyak pangkatnya. Kita akan belajar bagaimana caranya bilangan pokok itu nih, A-nya ini adalah bilangan pokok, kemudian pangkat ya, itu N atau N faktor. Kemudian pada sifat-sifat perpangkatan ya, itu ada beberapa. Yang pertama yaitu perkalian bilangan berpangkat ya, asalkan ini bilangan pokoknya sama. Pada perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok itu sama,
maka pangkatnya adalah dijumlahkan. Kita kembali ke Microsoft Team kita. Kemudian silakan Bapak Ibu coba membagikan. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu mencari lakuin share tadi yang akan diberi. Ya, Misal dengan gimana? Ada sepertinya di LMS. Coba saya cek dulu. Oh iya, lupa sayanya. Maaf. Ah, Oke, sorry. Ya, tahu. Nih, udah nampil belum? Oke, oke. Ya, berpangkat kan tadi perkalian bilangan pokok sebanyak pangkatnya atau sebanyak faktornya. Misal 9 pangkat 4, maka 9 kali 9 kali 9 dikali 9. Nah, ini masih kelanjutan dari materi sebelum-sebelumnya ya, kan ada perpangkatan. Kemarin kalau nggak salah ada yang nanyain gimana cara hitung pangkat yang cepat dan hitung akar yang cepat. Nanti kita bahas di sini. Kemudian ini kita masuk ke sifat-sifat perpangkatan. Nah, pada sifat-sifat perpangkatan itu ada beberapa. Di sini ada perpangkatan bilangan perkalian bilangan perpangkat ya, dengan catatan itu bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya adalah dijumlahkan. Kemudian pembagian bilangan perpangkat ya, dan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya dikurang. Dan seterusnya. Ini distribusi A kali B ya, dengan pangkat yang sama, A kali B nya bisa dikalikan. Kemudian pembagian A bagi B, A pangkat M bagi B pangkat M dengan pokok yang berbeda dengan pangkat yang sama, itu bilangan pokoknya bisa dibagi. Kemudian bilangan berpangkat yang memiliki pangkat lagi ya, A pangkat M dikali A pangkat N pangkat M, maka pangkatnya dikalikan. Misal 9 pangkat 2 pangkat 3. Nah, itu kan sebenarnya samanya 9 pangkat 2 dikali 9 pangkat 2 kali 9 pangkat 2. Nah, kemudian dijabarkan lagi dengan perkalian berulang. Kemudian pangkat negatif, bilangan yang memiliki pangkat negatif itu sama halnya dengan bentuk pembagian ya, 1 per A pangkat M ya. Jika A pangkat min M, maka sama halnya pangkat positifnya 1 per A pangkat M. Kemudian ada sifat lagi yaitu pangkat 0 dan juga pangkat 1. Sebuah bilangan ya, bilangan tak 0 jika memiliki pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Kemudian jika bilangan tak 0 memiliki pangkat 1 itu adalah bilangan sendiri. Nah, ini adalah video pembelajaran menentukan nilai pangkat itu menggunakan sebuah medium permainan ya. Silakan kalian amati. Ntar saya carikan videonya. Videonya
Oke, benda videonya masih belum saya jalankan. Saya coba share ulang. Oke, tampil tidak videonya? Masih layar hitam. Oke, ada suaranya? Bentar, ini ada suaranya nggak di kalian? Enggak. Oh, nggak ada. Nah, ini nanti aja lah saya share di LMS atau di apa untuk videonya. Nanti ini rencana kan kemarin tuh kalian membuat seperti ini itu loh, yang tugas pertama itu media. Jadi gimana mempraktekannya, kurang lebih seperti itu ya, tapi nggak apa-apa. Nah, ini media pembelajaran menggunakan manik-manik ya. Ada papan namanya pakar cinta, papan, akar, pangkat ya, pangkat dan akar. Nah, dia menggunakan yang namanya manik-manik, kemudian ada wadahnya berupa eh, berupa botol apa ya, botol aqua kayaknya, botol minum yang dipotong itu jadikan wadah manik-maniknya. Jadi memanfaatkan itu mereka. Nah, kemudian untuk mengajarkan ke siswa, ini ada beberapa tips untuk pangkat ya, menentukan nilai pangkat. Iya, kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Udah hilang kan sekarang? Udah. Hmm, nggak apa-apa. Itu dari tadi nggak tahu dari mananya. Untuk perpangkatan itu kan perkalian berulang ya. Nah, upayakan anak-anaknya bisa menggunakan jari matika ya, perkalian menggunakan jari itu minimal. Kemudian
kita buatkan ya semacam tabel lah. Yang 1 pangkat 2 1, kemudian 2 pangkat 2 4, dan seterusnya sampai 9,2 81 dan 10 pangkat 2 100. Nah, minimal ini mereka bisa, dan berkaitan yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya ya, untuk perpangkatan yang menggunakan lebih dari satu digit, satu angka. Contoh, saya ambilkan 25 kuadrat. Nah, untuk memangkatkan ini ya, ini ada sebuah cara dari saya. Caranya pertama, 2 ini kita kuadratkan. 2 kuadrat berapa? 4 ya. 5 kuadrat 25. Nah, kemudian angka ini 252 ini kita kalikan. 2 dikali 5 kemudian dikalikan dengan 2. 2 kali 5 10 dikalikan dengan 2 itu 20. Dikalikan, nah dipangkatkan ya. 2 kali 5 dikali dengan 2. 2 kali 5 10 kali 2 20. Maka ini kemudian kita jumlahkan menghasilkan 5 ya. 2 tambah 0 2, 4 tambah 2. Nah, jadi pangkat dari 25 pangkat 2 yaitu 625. Enggak, ya, dari puluhan kita letakkan ujung ini adalah sebagai puluhannya, lurus puluhan yang di ujung bawahnya. Nah, jadi contoh lagi nih, misal 54 ya. 5 kuadrat berapa? 25. 4 kuadrat 16. 5 kali 5 kali 4 20 dikalikan 2 40. Nah, jadi ini lurus yang ini ya. Lurus puluhannya. Ini kita jumlahkan. Ya. Ini 1, ini 5 tambah 49. Nah, boleh dicek pakai kalkulator. Silakan kalau mau cek sama enggak. Kemudian ada catatan nih. Untuk yang bilangan satuan ini, ketika dipangkatkan dia masih menghasilkan satuan. Contohnya seperti ini ya. 61. Nah, ini kita kuadratkan. 61. 6 pangkat 2 berarti 36. Nah, 1 pangkat 2 itu kan 1 ya. Nah, itu jangan ditulis seperti ini. 361 ya. Kita tambahkan 0 1 gini. Kenapa? Nah, coba. Kenapa coba? Sekarang, nah, pintar. Nah, iya. Benar. Benar, karena ini udah puluhan. Kalau dikotakkan kan dia seratusan. Harusnya kan ini minimal ini 600 kan ya. Kalau tadi dia satunya di sini dia jadi 361. Nah, udah tahu nah jawabannya ya. Nah, baru kita kalikan 6 kali 1 kali 2, 12. Tambahkan 1, 2, 7, 3. Nah, semacam itu. Mau nyoba? Silakan pelan-pelan. Nih, coba hasilnya. Dari gimana?
Yang mana? Yang 61. Oh, enggak. Tapi yang dia bukan yang berakhiran satu ya, tapi berakhiran satuan. Contoh, eh, 32. Nih ya, kita kuadratkan nih. 3 kuadrat berapa tadi? 3 sih. 3 kuadrat kan 9 ya. Nah, 2 kuadrat berapa 2 kuadrat? 4. 4 itu kan masih satuan. Kita tambahkan 0, 4 gitu. Ah, ah, ah. Iya, benar. 16. Ya, kalau ini kan ada 14, 14 lagi. Kalau 4 kan 16. Sem- Ya, depannya. Ya, 9 Ya, benar. Paham ya? Coba silakan yang 87 itu. Bukan, ada yang kurang itu berarti. Salah di mana coba tadi? Iya. Oh, salah jumlah. Gak apa-apa, belajar. Benar. Belum apa? Belum bisa. Belum selesai apa belum bisa? Heeh. Tapi ini caranya mudah kan ya? Udah, lanjutin dulu kalau masih penasaran daripada nggak bisa tidur. Coba cek bareng-bareng. 8 kuadrat berapa? 64. 7 kuadrat 49. 8 kali 8 kali 7 56 kali 2 112. Berarti dari mulai dari sini ya, berarti 112. Nah, kita tambahkan 9, 6, 5, 7. Paham? Kalau sudah paham kita lanjutkan untuk yang dia 3 digit. Eh, oke, ini saya hapus. Lanjutkan untuk yang 3 digit. Misal saya punya angka bilangan 112 kuadrat. Nah, kemudian ini caranya ya, kita
pertama kita bulatkan dulu ya. Ini menjadi seratusan. Berarti ini kan kita kurang dengan 12 ya. Kemudian kita kali dengan 112 ini ditambah dengan 12 karena tadi kita kurangkan dengan 12. Maka kita tambahkan kembali menjadi 124. Nah, kemudian ini tadi kan kita kurang dan tambah dengan 12 ya. Nah, ini 12 ini kita kuadratkan juga. 12 kuadrat itu kan 144. Nah, kan? Nah, dari angka 144 ini akan kita gunakan untuk membagi hasil dari perkalian 100 kali 124. Nah, kita lihat di sini ada dua angka 0 pada perkalian 100 kali 124 ya. Nanti berarti kita akan menggunakan angka 44 ini pada hasil akhir. Ya, kita akan menambahkan angkanya di belakang 44. Ya. Maka kita kalikan, kita bagi dengan 100. Nah, 100 bagi 100 kan 1. Nah, 1 dikali 24, 124 itu kan 124. Tadi kita ada pembagian 100, maka kita akan menambahkan ratusan. Apa? Setelah ratusan ini, yaitu 44. Nah, kemudian kemana angka 0, angka 1 ini? Nah, angka 1 ini kita tambahkan setempat dengan nilainya. Senilai dengan tepatnya ya. Yaitu ratusan, ya kan? Nah, kita tambahkan menjadi 1, 2, 5, 4, 4. Nah, ini hasilnya. Nah, lagi. Ya, ini satu contoh. Oke. Nah, ini tidak harus 100 ya. Ini nggak harus dalam bentuk ratusan atau ribuan ya. Misal ini contoh yang sama dulu aja deh. Ya. 125 aja. Nah, ini kita buatkan ya. Ini kan agar ini kita buat menjadi 100 ya. Berarti di sini kita kurangkan dengan 125 tadi ya kan. Nah, untuk menjadi kurang ya. Kurang dengan 25 menjadi 100. Nah, kemudian kita kalikan dengan 125 ditambah 25, itu menjadi 150. Nah, kemudian 25 ini tadi itu kita kuadratkan. Ya. Hasil kuadrat dari 25 tadi berapa? 625. Nah, di sini kita bagi. Mau dibagi berapa? 10 boleh sebenarnya. Berarti nanti kita akan menempatkan angka 5 di belakang. Kalau tadi kan kita bagi 100, kita tempatkan angka 44 ya. Kalau bagi 10, tempatkan 5. Nah, kalau bagi dengan 100, nanti kita akan menempatkan 25. Ini 100 saja. Oke, berarti ini 100 ya. Kita coret ini 100. Ya, berarti ini 100 bagi 100 tinggal 1. 1 kali 150 berarti 150 ya. Nah, kemudian kita tempatkan dua angka belakang. 2, 5. 6-nya kita letakkan di sini. 6. Nah, kemudian kita jumlah menjadi 15.600. 15.625. Apakah ini harus 100? Enggak ya. Tadi kan sudah saya contohkan 10 ya. Kalau ini mau 1000 boleh.
Kenapa kok 1000 boleh? Di atas ini ada berapa angka 0? 1, 2, 3. Kalau 3, kalau 3 angka 0 kan berarti 1000 ya. Nah, berarti 100 kali 150 dibagi 1000. Nah, tapi di sini nanti adalah menempatkan 3 angka di belakangnya. Malah langsung ya. 100, nah punya 01, ini sisa kan, berarti tinggal 15. 15 tinggal nambahkan 6, 2, 5. Gitu. Iya, yang penting kan jangan sampai salah di sininya. Ketika kita menggunakan pembagi 100, maka kita akan menambahkan 2 angka belakang kan ya. Tadi ini. Nah, kalau dia dibagi dengan 1000, berarti kan kita perlu menambahkan 3 angka. Kalau dibagi dengan 10, nanti 1 angka aja belakangnya. Hmm? Contoh lain. Contoh lain. 6. Bentar. Oh, yang seratusan aja. Ada 145 kuadrat. Berapa? 45. 21.025. Ya, ya. Nah, kan ini yang dipecah ini tadi kan dikurang 45 ya. Ini tambah 45. Nah, untuk pemadratan ini kan bisa menggunakan yang sederhana tadi 45 kuadrat yang 4 kali 4 berapa itu kan cara cepatan juga. Jadi lebih cepat. Bisa pahami? Oke, tapi ini kalau untuk anak SD kayaknya terlalu tinggi kayaknya. Jadi kayaknya kalau SD masih di 2 digit bertahan, di 2 digit mungkin ya. Lah ya, nggak apa-apa yang penting masih kelas bawah ya. Ya udah nggak apa itu untuk ilmu Bapak Ibu guru aja yang tadi. Nah, ini kemudian ada penarikan akar. Nah, penarikan akar itu kan kebalikan dari pangkat. Kalau siswa udah paham pangkat, insya Allah bisa lah untuk kebalikan akar. Yang penting dia untuk yang akar-akar yang istimewa, mesti yang masih sederhana kayak
kebalikan dari 1/1, 1/2, 1/3 seperti itu. Nah, ini sebenarnya ada video lagi, tapi tadi dicoba nggak ada suaranya ya. Jadi kita lewatin saja. Nah, jadi ini tadi videonya tentang menggunakan papan pena padu. Nah, ini ada di sebelah kanan ini. Yaitu papan pangkat 2. Pangkat penarikan pangkat 2. Nah, kemudian ini saya contohkan di sini ya. Nih, tadi sudah disediakan papan pena padunya ya. Isinya ya ini, bentuk dan hasil dari pangkat. Bentuk 1/2, 2/2, 3/2, 4/2 dan seterusnya. Nah, kemudian gimana penggunaannya? Nah, kita akan gunakan yang angkanya lebih dari 100. Kalau di bawah 100 kan masih sederhana nih. Dari cuma kebalikan kita bisa menggunakan jari kita. 8 pangkat 64 itu 8 9 itu 7 kali 7. Nah, misal ini ada akar dari 196. Nah, caranya ya, kita akan menyisihkan dua angka yang di belakang. Ya. Angka yang di belakang ini yaitu 96. Nah, angka terakhirnya itu angka 6. Kita cari bentuk pangkat yang dia hasilnya yaitu 6. Yaitu kan ada 4 dan 6. 4 dan 6. Iya nih, iya. 4 kuadrat itu 16, 6 kuadrat itu 36. Berarti ujungnya adalah 6. Ya, yaitu angka 4 atau 6. Kemudian kita lihat di angka yang depan, yang selain dua angka belakang. Kita lihat sisihnya, yaitu angka 1. Nah, akar dari angka 1 yaitu 1. Ya. Nah, sekarang belakangnya 1, itu mau dikasih angka 4 atau 6. Nah, untuk tahu angka 4 atau 6, itu caranya angka yang hasil akar ini tadi kita kuadratkan ya, kita kuadratkan. Hasilnya yaitu 1. Kemudian kita kurangkan. 1 kurang 1 yaitu 0. Nah, ternyata 0 itu kurang dari 1. Ya kan? Nah, maka yang kita gunakan yaitu 4-nya. Karena lebih kecil dari 1 dari 0-nya. Maka akar dari 196 yaitu 14. Paham nggak? Belum? Tidak, kita cari angka lain. Kalau belum paham, kita cari angka yang lain. Kita cari dulu. Untuk nanti kita cari kalkulator aja. Ada 4. Oke. Akar dari 1521. 1521. Nah, tadi kan kita sisihkan dua angka di belakang ya, yaitu 21. Kemudian kita lihat ujungnya yaitu angka 1. Perpangkatan yang hasilnya ujungnya angka 1 yaitu angka 1 itu sendiri sama 9 ya. Ya. Berarti 1 atau 9 nanti ujungnya. Kemudian kita lihat sekarang yang 15. Akar dari 15 berapa? Enggak ada ya, tapi kita cari yang lebih kecil dari 15 yang punya akar, yaitu 9. Akarnya yaitu 3.
Nah, kita berarti 3. Tuh. Nah, kemudian untuk menentukan belakangnya ini sama apa 1 atau 9, caranya tadi ya, ingat diapakan tadi? 3-nya berarti dikuadratkan. Berapa hasilnya? 9. Kemudian diapakan? Kurang berapa? Nah, 6 sama 3 apanya? Maksudnya lebih apa? Nah, lebih besar daripada 3. Berarti kita gunakan yang mana? 9. Nah, gampang? Kamu yang bagus kalau sudah mulai. Ah, sekarang amat. Nanti bisa dipelajari lagi lah. Ingat-ingat lagi. Nah, sekarang contoh satu nih. Kita contoh lagi nih. Tadi gimana coba? Yang mana yang dipisahkan? Oke, 90. Nah, terus apa lagi? Angka yang terakhir 4 dan atau 6 ya yang digunakan ya. Kemudian 12. Nah, nah kalau hasilnya sama dengan, nah, gini, yang tadi ya, yang sebelah sini yang menyisihkan 2 angka mudeng ya. Ngambil angka ujung mudeng ya. Kemudian yang angka depan ini kok dapatnya 3 mudeng. Ya karena nah, yang lebih kecil dari 12 itu kan 9 yang punya akar ya. Hmm. Kemudian ini 3 kita kuadratkan hasilnya 9. Kemudian ini lah kok sama? Kalau ini ketemu sama, kita ambil yang besar. 36. Mm-mm. Oke. Ya, 36. Saya cek. Iya, 36. Paham? Yang akar pangkat 2. Mudah-mudahan bisa nyampein ke anaknya ini nanti juga. Ada yang ngajar di kelas besar nggak ini? Nah, kemudian kita ke akar pangkat 3. Ya, ini kita siapkan nih papan ya, atau tabel untuk tabel bantu ya. Untuk bentuk pangkat 3. Nah, nanti kebalikannya kita nyarinya. Contoh kita buat dulu pangkat 3 ya dari 11. 11 pangkat 3 itu kan sama halnya dengan 11 dikali 11 dikali 11. Kemudian 11 kali 11 itu kan 121.
kemudian dikali 11. Eh, oke. Nah, kemudian ini kita balikan ya. Biar dapatnya 11 tuh bagaimana? Berarti akar pangkat 3 dari 1331 ya. Yang pertama itu kita menyisihkan 3 angka ya, kita sisihkan. Kalau pangkat 2 tadi, akar pangkat 2 itu kan kita sisihkan 2 angka ya. Ini kalau pangkat 3 kita sisihkan 3. Nah, kemudian sama dengan yang tadi. Kita lihat ujungnya. Ujungnya 1. Kemudian yang depan ini juga 1. Nah, karena kalau pangkat 3, yang ujungnya dapat 1 itu 1, ya kan? Kemudian eh, yang akar 1 yang mendekati atau pas itu kan ya 1 ya. Gitu. Udah nggak? Belum. Ya, bentar. Saya kasih contoh lain. Saya buat soal, saya buat soal dulu. Bentar. Oke, ini akar pangkat 3 dari 13.824. Ya. Kita akan menyisihkan 3 angka di belakang. Ya. Kemudian lihat angka ujungnya, angka 4. Lihat di tabel yang ujungnya 4, pangkat dari siapa? Pangkat dari 4. Kemudian akar dari 13 yang mendekati 13 punya siapa? Punya 2. Udah, ini hasilnya 24. Iya. Iya. Yang pangkat 3 tapi ya. Iya, iya. Iya. Oke. Yang lain. Bentar. Iya, Pak. Ini tabel ini fungsinya untuk membantu kita, siswa ya. Jadi dia bisa menengok hasilnya tuh berapa. Dari Nah, nih akar pangkat 3 dari 238.328. Udah muncul belum? Nah, coba berapa hasilnya? Iya. Hah? Bukan 23, kan sisa yang diambil tadi kan 328 ya, berarti sisanya kan 238 tuh. Iya, yang mendekati 238 berapa? Hmm. Nah, 60 berapa?
Nah, gitu ya. Jadi diambil 3 di yang belakang, kemudian sisanya ini jangan dilupain. Masa cuma ngambil 2 doang? Keseluruhan ambilnya. Oh enggak. Iya, iya. Ah, ah. Ya kayak tadi kan dia yang pertama kan saya contohkan 1331 kan sisanya satu nih. Kemudian 13. Ya kan sisanya kan pakai semuanya. Mudah. Kak, sebenarnya yang pangkat 2 tadi ada yang satu cara lagi sih, mirip tapi nggak usah. Diulangi lagi coba. Tadi coba kita satu angka lain aja lah ya. Bentar, satu akar dari 1849. Nah, kan kita nyisihkan dua angka yang belakang nih. Hmm. Ujungnya berapa nih? Yang pangkatnya ujungnya 9 berapa aja? Ada lagi nggak? Ya, 3 atau 7. Kemudian 18. Yang akarnya nilai di bawah 18 ya, yang punya akar yang mana? 4 kan ya, kan 16 4 ya. Berarti 4. Yang tadi diapain? Dikuadratkan. Kuadratkan ya. 4 kuadrat berapa? 16. Ini kita kurangkan. 18 kurangi 16, 2. 2 dengan 4 perbandingannya apa? 2 lebih. Nah, kita ambil yang kecil. Berarti 43. Tenan. Tak tahu. Oke. Coba ini sampean coba sendiri ya. Hah? Gimana? Mungkin sinyalnya nih. Yang lain gerak nggak? Hmm. Nah, coba nih berapa hasilnya yang tadi katanya.
67. Oke. Ada pertanyaan nggak untuk nih perpangkatan dan penarikan akar? Nah, coba untuk bentuk yang seperti ini, hasilnya positif atau negatif nih? Ini penulisannya sama nggak? Beda. Yang ini, yang atas ini perkaliannya gimana? Negatif 17 dikali negatif 17 dikali negatif 17 ya. Tapi yang bawah kayak gini juga nggak? Beda. Beda ya. Ini 17 dikali 17 kali 17. Oke. Ini negatif ini sebenarnya terpisah ya. Cuman saya gabungkan dengan yang di macet-macet. Suara ibu juga macet-macet. Mungkin jaringan nggak lancar ini. Oke. Untuk kesalahan pada konsep, kesalahan konsep dalam perpangkatan penarikan bisa dipahami sendiri ya. Nanti bisa diselesaikan kalau di lapangan. Kebanyakan anak itu konsepnya memang banyak yang sering keliru. Kadang 5/2 itu 5 kali 2 dia menghitungnya. Ya, jadi untuk konsep perpangkatan kadang masih kurang. Kemudian untuk penerapan bilangan bulat ya dalam masalah sehari-hari, ini sebenarnya untuk penyelesaian masalah di soal ya, soal yang diberikan kepada siswa itu soal-soal dalam bentuk cerita. Nah, dalam menyelesaikan soal-soal bentuk cerita itu ada beberapa langkah yang harus dilakukan ya. Nah, untuk penyelesaiannya ini dinamakan dengan pemecahan masalah. Teori penyelesaian masalah ini digunakan oleh orang yang namanya Polya. Nah, dalam bahasa Inggris namanya problem solving. Nah, kerangka dasarnya seperti yang di buku ya, itu mengerti, merencanakan, melaksanakan, dan memeriksa. Mengerti ini dalam artian itu mengerti soalnya, memahami soalnya dari apa yang diketahui, apa yang ditanya, ya. Jadi dia mengidentifikasinya. Kemudian melakukan perencanaan penyelesaian. Jadi soal itu akan diselesaikan menggunakan cara yang mana. Kemudian ada yang menyatakan melaksanakan. Itu
setelah memilih ya alternatif jawaban penyelesaian yang tepat itu dilaksanakan. Kemudian ketemu hasil, dilakukan pemeriksaan terhadap apa yang diminta dari soal. Jika dia masih belum sesuai dengan yang diminta, maka proses ini masih terus berlangsung. Nah, ada banyak pengembangan dari pemecahan masalah ya, teori-teori pemecahan masalah. Nah, nanti Bapak Ibu bisa searching-searching. Kalau saya lebih senang menggunakan ideal problem solving. Ini hanya sebutan saja. Sebenarnya juga mirip dengan ini, seperti yang dijelaskan di dalam buku. Jadi siswa harus bisa mengidentifikasi ya. Kalau di ideal itu identifikasi dan define itu ada di dalamnya, mengerti ini. Namun dia terpisah. Kemudian kalau E itu explore, itu merencanakan, mengeksplor jawaban bentuk-bentuk jawaban ya, cara atau solusi. Kemudian act itu melaksanakan aktualisasi. Kemudian L itu look back itu memeriksa. Nah, ini yang sering saya gunakan. Nah, ini sudah pengembangan dari Polya. Ini yang mengembangkan yaitu siapa ya, lupa saya. Pokoknya ada Stein, namanya tuh Stein. Ada 2 orang kalau nggak salah. Brentford apa ya? Ya itu pokoknya nanti pemecahan masalah itu ada banyak tipenya. Tapi kalau yang di buku yang dijelaskan itu yang punyanya Polya ini perangkat dasarnya aja. Nah, ini punya si Polya ini. Oke, kalau sampai sini ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau nggak ada ya kita lanjutkan. Oke, ini kayaknya materinya mudah nih ya. Materi pengangkatan penarikan. Tapi yang tadi udah mudeng toh. Oke. Jangan lupa dibaca catatan dulu. Ya tadi dicatat tadi bukunya. Kalau di oh, kalau di PPT-nya kosong kan. Soalnya kalau matematika ada teksnya tuh apa ya? Jelasinnya nggak leluasa. Nah kayak gini kan, saya bingung mau jelasin apa. Tapi kalau teks papan kosong, nah, guru matematika bisa mengeksplornya. Nah, palingnya hanya menyediakan tabel untuk alat bantu kayak tadi. Kita ke bilangan Romawi. Bilangan Romawi itu berupa simbolnya, angkanya berupa huruf ya bagi kita. Ada yang Romawi ya, dimulai dari 1, 5. Yang Romawi nilai-nilainya 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000. Nah, untuk yang lebih dari 1000 digunakan perkalian 1000 ya. Di atasnya, di atas huruf angka Romawinya itu diberikan tanda garis panjang. Tanda garis ya.
jika di PPT ini ada titik, padahal ini garis, tapi kebaca sebagai titik. Untuk penulisan bilangan Romawi, yang angka Romawi, itu langkah-langkahnya seperti ini. Yang singkatnya aja, rangkuman yang di buku. Yang pertama itu menuliskan angka desimal yang akan diubah. Misal di sini contohnya 1989. Kemudian menjabarkan bilang angka desimalnya itu dalam bentuk ratusan, puluhan, satuan, ratusan, puluhan, dan seterusnya. Kemudian dari angka-angka yang dijabarkan tadi itu dirubah ke dalam nokta Romawi, ya. Simbol-simbol Romawi. 1000 itu sebagai M, 900 itu sebagai CM, ya. C itu 100, M itu 1000. Nah, kalau penulisan seperti ini dia menjadi pengurangan. Kemudian ditambah L, XXL itu 50, X-nya ada 3, X itu 10, berarti 30, menjadi 80. Kemudian ditambah 1 kurangi X. Nah, kalau MC ya 1100. Untuk penulisan bilangan Romawi, jika dia terdiri dari satu angka, dua angka atau lebih, ya. Kalau angka yang besar itu di belakang, itu menandakan dia menjadi pengurangan. Tapi kalau dia yang besar di depan, itu penambahan. V. Nah, F, F, V, ya. Iya. Nah, ah. C-nya itu 100. C itu 100. M 1000. Untuk pengulangan pada bilangan Romawi, ya, untuk angka Romawi itu maksimal 3. Seperti ini. 80 itu kan L, X, 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 ya. Nah, ini pengulangannya ini maksimal 3. Tidak boleh 4. Kalau dia 4, kalau 4 ini kan menjadi harusnya 90, ya. 90 kan kalau misalkan dia L ini kan berarti X-nya ada 4 ini, ya. Nah, ini tidak boleh. Nah, tapi dia menjadi C. C ini kan 100 nih. Kita kurangi dengan 10. Kita kurangi dengan 10. C. Oke. Nah, baru kemudian setelah yang langkah ketiga ini, ya, itu digabungkan noktanya atau karakter atau bilangan Romawinya secara berurutan.
Nah, gimana? Oke, kita coba eh, coba ini apa ya? Ya, coba 6.124. Nah, enggak 6.000. Hah? Strap A, B, M, what? X, X. Gini, ada yang kurang nggak? 10 kurang 10 kurang 10 kurang 2 kan 6.000 ditambah 100 tambah 20 tambah 4 kan? Hah? C-nya taruh mana? Ini, sini. Setelah M ya. Hmm, 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 gini. Kan tadi untuk bilangan ribuan kan dikalikan 1.000 ya dengan cara memberi tanda di atasnya tanda garis yang ya. Sekarang saya tanya 6 itu simbolnya bagaimana? Anu Romawinya bisa mah agar menjadi 6.000 berarti kan gini toh. Hmm, tambah 100 itu C. Nah, tambah 20 X, X 4
Oke, nah berarti gini kan. M. Sekarang saya tanya, kalau 20 ribu aja gimana? Kan XX strip kan 20 dikalikan 1000. Artis strip itu kan dikali 1000. Oke. Iya, ditambah. Iya, bisa. Kan kalau dia di belakang kan ditambah nih, apa yang kecil di belakang dia ditambahkan. Ini 120 kan C X X 120. Tapi kalau nanti X X C ini namanya nggak ada. Ini nggak ada. Nggak ada tapi nggak ada. Alhamdulillah kan. LXX. Iya, ini nggak ada. Sorry, sorry. Terlalu tadi fokus untuk pengurang. Nah, kalau pengurangan dia cukup satu yang di belakangnya, yang di kecil di depannya. Oke, gitu. Terus kalau dibalik menentukan Romawi ke bilangan aslinya, kita cari, kita cari ya. Kita hapus dulu yang ini. Kita diawali dengan yang mudah dulu aja. M, M, X, I, X. Ya, nggak muncul. 2019. Oke, ada 2M ya, nanti 2 kali 1000 tambah 10 tambah 9. 2000 tambah berarti 2019. Hmm?
Lama tapi pasti pasti ketinggalan ya. Iya, yang penting bisa proses orang berbeda-beda. Iya, coba tak cari lagi. Nah, nih C D X C I. Hah? C C C C I. X C I C I. Ya, yuk coba yang udah. CDCL. Ini ini bukan yang X, yang X salah ini ya. Nggak jadi nih. Coba. Soalnya ganti V aja. Ini masih masih kacau deng ini. Salah salah. Eh, ini ini nggak jadi, nggak jadi. Enggak, ini salah. Salah settingan. Bentar. Karena membuat soal nggak semudah. Buat soal harus tahu jawabannya. Hmm. Mm-mm. Eh, X, XCV. Iya. Uh-uh.
Enggak. Kuncinya kalau paham apa ya, mana yang besar. Ini kan mm ini kan besar ya, berarti kan kalau dia urutan jadi satu. Nah, kalau CD ini kan besaran D, berarti dia pengurangan jadi satu, ya kan? Kalau ini X sama C kan besaran C, berarti dikurangi lagi. Nah, ah, ah, 100 min 10 ya. 5. Romawi paham ya. Nah, ya udah selesai. Tinggal pemakaian kan ya udah tau lah. Kalau di buku itu ada angka Romawi, ada pada daftar isi biasanya. Kemudian ada yang tahu kenapa kok pakai Romawi? Kayak semester nih, tulisan semester 1 padahal satu, kenapa kok nggak angka aja kok Romawi? Kan udah punya. Nggak tahu juga. Tadi tuh ada yang dari sana. Kalau Romawi itu di Indonesia kayaknya cenderung untuk urutan kayaknya. Oke, materi untuk hari ini berarti cukup. Ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk nilai ada yang kecil nggak? Iya, malahan kemarin tuh yang tugas sebelum TT itu pengen tak buat suruh buat video kayak mm, oh malah malah mending video aja ya. Hmm, tahu gitu tak suruh buat video takutnya kesusahan. Ya kan kan kalian sebagai calon guru bukan untuk siswa lagi sebenarnya. Gimana cara menjelaskannya, menyampaikan ke siswa, ke guru? Hmm, ya ya. Berarti untuk orang-orang eksak kayak gitu. Ya. Nanti sambil belajar karena nanti kan skripsinya tulisan semua. Harus
harus menginterpretasikan angka. Rata-rata seperti itu. Kan yang diminta di soal kan berikan contoh dalam pembelajaran matematika tahapannya seperti itu. Apa? Nah, udah sama contohnya. Oke. Sambil ngobrol ya. Materi udah selesai saja. Bisa aktifkan untuk kamera. Coba. Nanti dicurigai 3 kali pertemuan cuman inisial apa? Ini nanti orangnya ada nggak gitu? Nah, nggak bisa absen di tim. Tapi di LMS bisa absen. Nggak apa-apa. Nanti kan dia ke detect untuk apa yang login itu sebenarnya kedeteksi. Cuman kan kadang ya cuma nama doang gitu, nggak ada. Durung sarapan kok. Apa tadi sebelumnya? PS. Bentar lagi saya save dulu. Sebenarnya kalau TT jarak jauh ini nggak enak juga ya. Siapa tahu main-main kemana ketemu, nggak tahu. Ya, oke. Apa ya? Di kolom penilaian kalian di LMS itu ada penilaian diskusi juga ya. Nanti saya coba kasih semacam topik untuk diskusi. Silahkan kalian isi aja.
biar di LMS itu ada tanda keaktifan untuk diskusi. Tadi di kelas B juga. Gitu ya. Coba nanti nanti yang untuk sesi sebelumnya saya isikan juga biar ada diskusinya. Takutnya nanti nilai grade-nya bermasalah. Nah, makanya itu saya juga tahunya juga tadi anak-anak yang kelas B itu pada nanya untuk yang di paling bawah kan ya, itu apa katanya kan. Hmm. Sepertinya sepertinya gitu. Terus ada kayak mana tadi ya? Hmm. Yang naik baru hem aja. Ya nanti saya tanyakan juga soalnya kita baru pertama kali juga kan menggunakan LMS. Mm-mm. Kalau itu saya juga belum terlalu mendalami. Nanti coba saya tanyakan ke admin UT-nya aja dulu ya. Karena untuk di tutor itu yang diminta biasanya kan cuma nilai tutorial aja. Nah, tapi ternyata di LMS kan ada semacam grade apa presentasenya itu. Nah, itu nanti pengaruh atau enggak nanti coba saya tanyakan. Yang paham lah ya, harusnya harusnya dia bertahap. Yang apa?
Jadi yang Tuhan tuh aktifnya pas sesi baru diaktifkan sama tutor itu ya. Jadi kebacanya untuk tugas-tugas dan lainnya. Oke. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan ya. Silakan kalian untuk istirahat. Tadi ada yang perlu isi tenaga. Oke, mohon maaf kalau ada salah kata untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk kalau untuk nilai tutorial, tutor yang kayak ini, tapi kalau grade presentasi kayaknya nggak bisa. Makanya kita akan sesi awalnya. Sekolah terus. Coba ini